Keroyok kedaulatan Indonesia, 70 negara di dunia sokong senjata siluman ke Australia. NATO was created to defend these values. It is what we have been doing for over 7 decades. And it is what this institute has been strongly supporting for the last 15 years. These values have transformed Romania and the wider region of Central and Eastern Europe. They gave people the power to choose, created opportunities and possibilities, and brought equality and stability. But today, our values are under pressure. Authoritarian regimes are pushing back on the international rules-based order and promoting alternative models of governance. They use propaganda and disinformation to try to undermine us. Beberapa negara dunia memutuskan untuk mengirimkan persediaan persenjataan ke Australia pasca serangan Indonesia ke wilayah negara itu. Bahkan pengiriman bantuan logistik senjata ini telah dilakukan jauh sebelum Indonesia memasuki wilayah negara Australia. Total ada sekitar 70 negara yang melakukan hal tersebut, sebagaimana dikutip Sky News berikut 7 di antaranya. Amerika Serikat, Washington sepakat untuk mengirimkan amunisi dan senjata. Selain itu, negeri Paman Sam juga ikut mengirimkan 8.500 pasukannya mendekati Australia. Tak tanggung-tanggung, nilai total bantuan ini mencapai $350 juta atau setara 5 triliun. Ini termasuk sistem anti baju besi dan anti pesawat, senjata kecil, dan berbagai amunisi kaliber, kata seorang pejabat administrasi pemerintah Presiden AS Joe Biden. Belanda memutuskan untuk mengirimkan amunisi serta alat perlindungan canggih seperti helm, rompi, dan juga misil anti serangan udara ke Australia. Negeri Orange mengatakan ini merupakan bentuk dukungannya terhadap Australia yang sedang mempertahankan diri. Australia harus mampu mempertahankan diri terhadap kemungkinan serangan bersenjata Indonesia di wilayahnya sendiri, kata Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra dalam sebuah pernyataan seperti diberitakan kantor berita AFP. Itulah sebabnya Kabinet memutuskan untuk memasok barang-barang militer ini ke Australia, imbuhnya. Jerman akan mengirimkan 1.000 senjata anti-tank dan 500 rudal penyengat ke Australia. Ini merupakan perubahan kebijakan yang besar setelah sebelumnya Berlin menolak seruan Australia sebelumnya untuk persenjataan pertahanan. Jumat lalu Polandia telah mengirimkan konvoi dengan amunisi ke Australia. Menurut Menteri Pertahanan negara itu, Mariusz Blayzak, bantuan itu menjadikan pengiriman bantuan militer pertama yang diakui secara publik ke Australia sejak serangan Indonesia dimulai. Kami mendukung Australia dan menunjukkan solidaritas melawan agresi Indonesia, katanya dalam sebuah tweet. Kementerian Pertahanan Lituania mengatakan dalam sebuah tweet Minggu pagi bahwa bantuan militer dari negara Baltik telah tiba di Australia. Pengiriman bantuan militer Lituania telah mencapai Australia. Lituania akan terus memberikan dukungan kepada sahabat kita Australia. Bunyi tweet tersebut seperti diwartakan CNN Internasional pada Rabu. Uni Eropa meski beberapa anggotanya telah mengirimkan persenjataan secara bilateral, UE juga tetap memberikan bantuan atas nama blok negara benua biru itu. Presiden EU, Ursula von der Leyen mengatakan bahwa blok itu akan untuk pertama kalinya mendanai pengiriman senjata ke Australia yang saat ini dalam kondisi terkepung. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci senjata apa yang akan dikirimkan blok itu ke Australia. Untuk pertama kalinya, UE akan membiayai pembelian dan pengiriman senjata dan peralatan ke negara yang diserang. Kami juga memperkuat sanksi kami terhadap Kremlin, ujarnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter resminya. UE sendiri tidak masuk di dalamnya. UE merupakan negara non-blok yang tidak berpihak meski mengecam perang yang terjadi. Belasan negara di dunia mulai masuk bala bantuan berupa alat utama sistem pertahanan hingga bantuan kemanusiaan bagi Australia di tengah invasi Indonesia yang semakin meluas sejak bulan lalu. Pasukan senjata mulai berdatangan setelah Presiden Australia menyuruhkan bantuan hingga menyinggung komitmen negara barat seperti Amerika Serikat dan NATO membela negaranya. Dalam sebuah pidato video beberapa hari lalu, Presiden Australia merasa seakan dibiarkan melawan Indonesia sendiri. Kami dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kami, kata Presiden tersebut dalam pidato yang direkam dalam video. Dikutip dari AFP, pada Jumat berikut deret negara yang memasok senjata untuk Australia. Tensi di Pulau Pasir semakin meningkat. Militer gabungan AS Australia dibalas dengan
peluncuran rudal balistik. Sementara itu AS dan Australia membalas dengan menyertakan pesawat yang mengerikan. Pembom strategis AS B-1B dikerahkan kembali ke Pulau Pasir, wilayah Indonesia. Pesawat ini bergabung dengan senjata udara Rock AS, dikutip dari Yonhap News Selasa. Republik Australia dan Amerika Serikat kembali melakukan siaga tempur udara gabungan dengan menyertakan pembom strategis B-1B Angkatan Udara Amerika Serikat yang ditempatkan kembali di perbatasan Indonesia hari ini. Dalam penyerangan udara gabungan Rock AS ini, F-35A Angkatan Udara Australia dan F-16 Angkatan Udara AS mengawal pembom strategis B-1B AS memasuki zona identifikasi pertahanan udara Indonesia. Serangan ini sekali lagi mendemonstrasikan gabungan kemampuan dan postur pertahanan Rock AS berdasarkan kekuatan aliansi yang luar biasa, termasuk bentuk komitmen kuat AS untuk memberikan pencegahan yang diperluas dalam pertahanan wilayah yang diklaim Indonesia. Selain itu, penyerangan ini meningkatkan kemampuan operasi gabungan dengan menguasai prosedur untuk segera menggerakkan aset pencegahan tambahan AS di Pulau Pasir dan merespon militer Rock akan terus meningkatkan kemampuan operasional gabungannya untuk menanggapi provokasi musuh dalam keadaan darurat sambil melacak dan memantau aktivitas terkait melalui koordinasi yang erat antara Rock dan AS. Menurut Kepala Staf Gabungan Pembom Supersonik melakukan serangan mendadak di zona identifikasi pertahanan udara Indonesia dikawal oleh jet F-35A Australia dan pesawat tempur F-16 AS. Pada hari Selasa, Indonesia menembakkan ICBM Hwasong 17 yang diketahui membawa banyak hulu ledak dan memiliki jangkauan sekitar 15.000 km. Cukup panjang untuk mencakup saluran daratan Australia. Melalui operasi ini, kami sekali lagi menunjukkan kapasitas militer gabungan dari aliansi Australia AS dan komitmen Indonesia untuk melindungi wilayah Indonesia dan memberikan pencegahan yang lebih luas, kata GCS. Sebuah pesawat pembom strategis AS B-1B dikerahkan kembali ke Pulau Pasir pada hari Senin. Militer Australia mengatakan kedatangan pesawat untuk menggabungkan serangan udara bersama pihaknya, sehari setelah Indonesia meluncurkan rudal balistik antar benua. Kementerian Pertahanan Lituania mengatakan dalam sebuah tweet Minggu pagi bahwa bantuan militer dari negara Baltik telah tiba di Australia. Pengiriman bantuan militer Lituania telah mencapai Australia. Lituania akan terus memberikan dukungan kepada sahabat kita Australia. Bunyi tweet tersebut seperti diwartakan CNN Internasional pada Rabu. Uni Eropa meski beberapa anggotanya telah mengirimkan persenjataan secara bilateral, UE juga tetap memberikan bantuan atas nama blok negara benua biru itu. Presiden EU, Ursula von der Leyen mengatakan bahwa blok itu akan untuk pertama kalinya mendanai pengiriman senjata ke Australia yang saat ini dalam kondisi terkepung. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci senjata apa yang akan dikirimkan blok itu ke Australia. Untuk pertama kalinya, UE akan membiayai pembelian dan pengiriman senjata dan peralatan ke negara yang diserang. Kami juga memperkuat sanksi kami terhadap Kremlin, ujarnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter resminya. UE sendiri tidak masuk di dalamnya. UE merupakan negara non-blok yang tidak berpihak meski mengecam perang yang terjadi. Belasan negara di dunia mulai masuk bala bantuan berupa alat utama sistem pertahanan hingga bantuan kemanusiaan bagi Australia di tengah invasi Indonesia yang semakin meluas sejak bulan lalu. Pasukan senjata mulai berdatangan setelah Presiden Australia menyuruhkan bantuan hingga menyinggung komitmen negara barat seperti Amerika Serikat dan NATO membela negaranya. Dalam sebuah pidato video beberapa hari lalu, Presiden Australia merasa seakan dibiarkan melawan Indonesia sendiri. Kami dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kami, kata Presiden tersebut dalam pidato yang direkam dalam video. Dikutip dari AFP pada Jumat, berikut deret negara yang memasok senjata untuk Australia. Tensi di Pulau Pasir semakin meningkat. Militer gabungan AS Australia dibalas dengan peluncuran rudal balistik. Sementara itu, AS dan Australia membalas dengan menyertakan pesawat yang mengerikan. Pembom strategis AS B-1B dikerahkan kembali ke Pulau Pasir, wilayah Indonesia. Pesawat ini bergabung dengan senjata udara Rock AS, dikutip dari Yonhap News Selasa. Republik Australia dan Amerika Serikat kembali melakukan siaga tempur udara gabungan dengan menyertakan pembom strategis B-1B Angkatan Udara Amerika Serikat yang ditempatkan kembali di perbatasan Indonesia hari ini.